Hadirin yang kami hormati, sebelum berlangsungnya acara, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa. Doa saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin kami mohonkan untuk berdiri. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Marsa Patelki. Kepada petugas kami persilahkan.
Kami persilahkan kepada Ketua DPW Patalki Bali, yaitu Ibu Made Dewi Prajayanti, Sarjana Teknik untuk memberikan sambutan. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Kepada Ibu kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk yang online sudah terdengar? Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Di sini ya. Ini adalah proses hybrid kita yang pertama ya, jadi banyak kekurangan mohon dimaklumi. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan. Tujuan dari acara hari ini adalah kita berkumpul supaya mengingat kalimat yang ada di pantun ya. Katanya ikan cepat, ikan bagus. Supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Oke, setidaknya ada gambaran buat teman-teman nanti di DPC, anggota yang sekarang ada di Zoom, entah kekhawatiran mudah-mudahan hari bisa kita bahas, kita cerahkan sedikit. Nah, seandainya masih ada sesuatu yang belum clear, maka adalah tugas kami untuk merangkai atau menuliskan ketidakclearan tersebut dan memperjuangkannya ke Departemen Sertifikasi di pusat, sehingga nanti dari DPP Departemen Sertifikasi bisa mengadakan audiensi ke Kemenkes. Dari saya itu saja. Semoga apa yang bisa kita ciptakan hari ini sedikit terbuka kegalauan, walaupun sebenarnya masih banyak hal yang belum bisa dipastikan karena memang peraturan pemerintah turunan dari undang-undang belum turun. Jadi kita bekerja berdasarkan surat edaran. Tetapi ada satu hal dan poin itu yang nanti kita tidak boleh ketinggalan, yaitu tentang bagaimana kita mengakses pelataran sehat, karena nanti semua SKP akan kita tempuh dan kita kumpulkan di sana. Jadi kita jangan sampai terlambat untuk mengetahui informasi. Itu dulu yang paling penting. Jadi dari saya berbaju kurung si anak darah. Sambil berhias kembang melati. Awak tersilap, tutur dan bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Baik, dan saya itu saja kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan ada hal yang bisa kita pikirkan untuk semuanya. Tetap semangat ABSN, jangan menyerah karena apapun itu tantangan ke depannya adalah lebih kebaikan. Semangat, salam Patalki. Itu dengan nanti Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua DP Patalki Bali. Dengan adanya sambutan dari Ketua DPW Patalki Bali untuk kegiatan sosialisasi akan kami mulai dengan pemaparan materi pertama dari Anak Agung Made Mega Novia Dewi AMDK tentang alur pembuatan STR dan re-FTR seumur hidup. Berikut merupakan CV dari Anak Agung Made Mega Novia Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 18 November 1999. Adapun alamat Mega di Jalan Raya Sading, Kecamatan Mengui, dan Mega telah menempuh pendidikannya pada tahun 2015 sampai dengan 2018 di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar, dan 2018 sampai dengan 2021 di Poltekkes Kemenkes Denpasar D3 Teknologi Laboratorium Medis. Adapun pengalaman organisasi Mega yaitu sebagai Imatelki DPW Bali, Kepala Departemen Research and Technology, dan 2021 sampai dengan sekarang di DPW Patalki Bali yang merupakan bidang organisasi. Nah, untuk pengalaman kerja dari Mega tahun 2020 sampai dengan 2021 di Pharmalab Indonesia, 2021 sampai dengan 2022 Prodia Widya Husada, dan 2023 sampai dengan sekarang di PT Quantum Sarana Medik. Untuk itu langsung saja kepada Anak Agung Made Mega Novia Dewi kami persilahkan.
Udah nih. Oke ini. Oke ini. Oh ya. Baik, sebelumnya saya mohon izin. Ini aja. Iya, coba ngomong. Di sini saya akan memberikan informasi terkait alur pembuatan umum hidup. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah sebelumnya mendapatkan informasi melalui laman ini dari Kemenkes bahwa kita untuk perpanjangan STR kita menggunakan akun Satu Sehat SDMK, namun tetap kalau ingin melakukan pendaftaran registrasi baru tetap melakukan pendaftaran di KTKI kemenkes.go.id /registrasi. Nah, ini pada laman ESTR tenaga kesehatan di KTKI itu tujuannya untuk permohonan baru, kemudian ada naik atau turun level, kemudian alih profesi, kemudian ada yang dulunya D3, kemudian melanjutkan RPL untuk D4-nya ke laman KTKI terlebih dahulu, kemudian perbaikan data STR. Nah, di sini saya tekankan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum kita ke Satu Sehat SDMK, kita harus ke laman KTKI terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus mengecek dulu sebelum ke Satu Sehat, kita harus cek di laman ktki.go.id. Kita harus masukkan nomor STR kita terlebih dahulu, 7 digit, angka 7 digit di belakang STR sebelumnya, kemudian nama lengkap. Kemudian akan mencari data tersebut, jika sudah tervalidasi, baru lanjut ke akun Satu Sehat. Kemudian akan masuk ke link Satu Sehat kemenkes.go.id SDMK. Nah, di sini pada laman ini kita klik jika kita belum melakukan pendaftaran, kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara seperti berikut. Disimak video sebagai berikut. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian harus membuat akun terlebih dahulu, membuat akun dengan cara klik dengan cara daftar sekarang. Kemudian masukkan NIK dan kemudian masukkan NIK sesuai dengan yang terdaftar, kemudian nama dan lain sebagainya. Pilih aja nggak apa-apa. Kemudian setelah terlengkapi, dilanjutkan aktifasi akun melalui email yang digunakan untuk pendaftaran. Selanjutnya setelah mendapatkan email tersebut dan melakukan pendaftaran, lanjut ke Satu Sehat. Kemudian tanda Belanda, kita lengkapi sama tempat tinggal, kemudian jenis profesi, dan apakah sudah pernah punya atau tidak, jika tidak, dan baru lanjut profil data.
data sudah dilengkapi, kita lanjut ke pengajuan STR. Pengajuan STR ini kita dengan cara cek data. Kita cek kembali NIK, kemudian data-datanya jika sudah benar, lanjutkan dengan ajukan STR. Pembaruan, jadi sehingga masih ada trouble-trouble. Ini akan saya bahas tips untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Satu Sehat. Nah, yang pertama, biasanya cara mengakses aplikasi STR ini mengalami kendala disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu aplikasi STR ini dapat diakses di hari kerja saja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat dari pukul ini 1 WITA sampai jam 17.30 WITA. Jadi di hari libur nasional itu tutup dan hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu tutup. Kemudian pastikan pada saat mengakses aplikasi Satu Sehat menggunakan laptop, tidak menggunakan handphone. Kemudian dipastikan koneksi dari jaringan tersebut stabil, dan jika misalkan seandainya pada saat akses Satu Sehat ini tidak bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla, kemudian Opera ataupun Safari. Jika misalkan sudah menggunakan aplikasi tersebut juga tidak bisa dengan cara menghapus riwayat pencarian di browser, kemudian mengakses kembali Satu Sehat tersebut. Kemudian jika ada beberapa mungkin dari Bapak Ibu tidak dapat membuat akun pada aplikasi STR. Nah, di sini saya tekankan kembali bahwa hal yang pertama harus dilakukan yaitu dengan cara akses ke KTKI terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan dengan ke situs portal Satu Sehat seperti itu. Nah, kita tekankan di sini bahwa untuk pembuatan akun pengajuan STR itu bisa diakses di hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat, sesuai pukul 8 sampai 17.30 WITA. Seperti itu. Nah, kemudian tidak bisa login ke aplikasi Satu Sehat, itu disebabkan ada 2 faktor, yaitu tidak mendapatkan pemberitahuan melalui email, ataupun lupa password dengan apa yang dibuat sebelumnya di akun Satu Sehat. Jika tidak mendapatkan pemberitahuan melalui email, caranya yaitu jika Anda lupa dengan kata sandi atau terlebih dahulu, kita harus yang pertama akses di Satu Sehat, kemudian lanjut lupa kata sandi, selanjutnya akan masuk ke laman berikutnya, yaitu gunakan alamat email yang digunakan sebelumnya pada saat mendaftar, kemudian akan terkirimkan ke email dari email yang digunakan sebelumnya. Kemudian dari situ baru bisa melakukan verifikasi untuk melakukan ubah password dari akun Satu Sehat tersebut. Kemudian selanjutnya saat melakukan registrasi, muncul notifikasi nomor NIK sudah digunakan sebelumnya untuk mendaftar atau sudah terdaftar sebagai user Satu Sehat SDMK. Jika kasusnya seperti ini, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendaftar, disilakan login menggunakan email dan PIN yang sudah dimiliki sebelumnya. Jika lupa email yang terdaftar, silakan lakukan permohonan ganti email ke email helpdesk@janakes.co.id. Seperti itu. Nah, ini saya buatkan format, mungkin kurang jelas. Dari Bapak Ibu, mungkin yang dari pihak Zoom lebih jelas melihatnya. Jadi format untuk mengirimkan email, saya sarankan yang pertama, pada subjek, kita harus tahu permohonan ganti email itu tujuannya, permohonannya itu ganti email, tergantung dari apa yang akan kita ajukan. Kemudian dilanjutkan dengan nama lengkap, NIK, kemudian profesi,
alamat email yang digunakan untuk mendaftar, kemudian rincian yang dihadapi, kemudian bukti dari kendala yang dihadapi. Jadi apa masalah yang pada saat melakukan pendaftaran, misalkan tidak bisa print STR atau tidak bisa download STR, itu di capture, kemudian dilampirkan pada email tersebut. Nah, ini sesuai dengan SOP-nya, ini perbaikan kendala ini dalam waktu maksimum 5 hari kerja. Namun saat ini di lapangan memang lebih dari SOP tersebut. Tetapi bagaimanapun kita masih dalam perbaikan-perbaikan dari pihak Kemenkes seperti itu. Selanjutnya. Nah, pada saat melakukan registrasi, data tidak ditemukan diverifikasi dan dari data Kemendikbud Ristek. Jadi pastikan institusi pendidikan Anda terdata terlebih dahulu. Dipastikan bahwa dicek di PDDikti sesuai dengan laman yang sudah tertera. Kemudian bagi lulusan tahun 2013 menjamin bahwa data institusi ini tercantum di PDDikti. Mungkin kalau dari segera hubungi operator institusi untuk pendidikan Anda yang guna memperbaiki atau memperbarui data yang valid seperti itu. Untuk melakukan perbaikan data di PDDikti ini itu sebenarnya sudah tidak beroperasional karena kita memang tidak ada sangkut pautnya dengan Satu Sehat SDMK. Jadi jika memang ini terjadi, misalkan dari ijazah dan KTP tempat tanggal lahir itu tidak sesuai, jadi kita harus ke PDDikti dulu terlebih dahulu untuk mengajukan bahwa data ini tidak sesuai dengan format. Jika ada perubahan NIM, kemudian perubahan nama mahasiswa ada salah, mungkin diputu jadi 5D, itu harus ke PDDikti terlebih dahulu. Selanjutnya. Jika STR masih ada kesalahan setelah melakukan pengajuan cetak ulang STR aktif, setelah kita tadi pada saat di KTKI, STR itu sudah diajukan, STR itu masih aktif, tetapi sebelumnya masih ada kesalahan data di STR kita yang sebelum seumur hidup. Jadi Anda diberikan kesempatan melakukan pengajuan cetak ulang dulu di STR di KTKI dengan membuat surat pernyataan. Anda dapat melakukan pengajuan cetak ulang selanjutnya diupload pada halaman yang sama di aplikasi ESTR. Jadi saya tekankan kembali bahwa yang pertama dilakukan yaitu di KTKI terlebih dahulu dipastikan bahwa data tersebut sudah benar, baru lanjut ke Satu Sehat. Jika datanya ini masih belum berubah, dapat mengirim email ke helpdesk tersebut. Nah, kemungkinan ada kendala NIK yang digunakan ini, NIK yang digunakan dari yang kita punya digunakan oleh orang lain. Nah, caranya yaitu silahkan membuat surat pernyataan yang bertanda tangan di atas materai 10.000 yang menyatakan telah melakukan kesalahan dalam registrasi STR dan melampirkan KTP dan KTP orang yang menggunakan NIK Anda dan dikirimkan ke email helpdesk KTKI seperti itu. Selanjutnya. Nah, kita di sini untuk lama penerbitan STR sesuai yang saya informasikan bahwa maksimal 1-15 hari. Namun saat ini masih tahap penyesuaian, kemungkinan hingga lebih dari 2 minggu. Kemudian lama waktu untuk validasi, ini jika Anda prosesnya biasanya di hari kerja, itu akan cepat tervalidasi data di Satu Sehat. Namun jika misalnya aksesnya itu baru di hari Jumat, kemungkinan tertunda untuk dilakukan validasi itu terjadi. Kemudian lama waktu untuk tanda tangan elektronik itu sebenarnya sesuai SOP itu 3 hari. Jika Anda pada saat itu melakukan registrasi tersebut pada hari kerja, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini untuk mendapatkan legalisir STR ini sudah tidak berlaku untuk STR seumur hidup. Jadi sebenarnya STR seumur hidup ini bisa digunakan
itu untuk melampirkan data. Jadi tidak diperlukan untuk legalisir lagi STR seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemudian jika pada saat melakukan registrasi sudah melakukan terlanjur ke satu sehat terlebih dahulu, jadi kita harus kembali dulu ke memperbaiki data STR yang STR ke KTKI. Jadi STR yang sudah expired tersebut siapkan dokumen pendukung terhadap perubahan data yang diinginkan, misalnya seperti KTP, ijazah dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian login ke aplikasi STR, pilih menu pengajuan cetak ulang STR, kemudian pilih pada laman perbaikan data STR, kemudian lanjut. Selanjutnya masukkan NIK, kemudian selanjutnya lengkapi data-data yang akan diperbaiki, misalkan seperti nomor STR dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk perbaikan data dikenakan biaya 50.000. Jika Anda sebelumnya Bapak Ibu sekalian langsung ke Satu Sehat, tapi dari data Satu Sehat itu tidak sesuai, jadi dikenakan biaya 50.000 untuk perbaikan data. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, tidak bisa unduh atau download STR. Kemungkinan yang terjadi pada saat download STR itu sudah jadi STR-nya, namun tidak ada tombol warna hijau seperti ini. Kalau ini kan bisa di-download STR-nya artinya. Tapi untuk STR saya sarankan 3 kali 24 jam dipastikan Bapak Ibu sudah mendownload STR yang sudah muncul. Jika lebih dari itu, kemungkinan tombol yang ada di unduh STR itu akan abu-abu seperti itu. Jadi STR itu tidak bisa di-download. Kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, ini dipastikan bahwa Bapak Ibu setelah melakukan pendaftaran di Satu Sehat untuk STR ini 3 hari dipastikan lagi bahwa STR itu sudah muncul, kemudian dilakukan download seperti itu. Jika melebihi dari masa itu, bisa lakukan email sesuai dengan yang kembali tadi email ke helpdesk tersebut, melakukan cetak STR ulang lalu email. Nanti pada saat di email itu akan dibalas dengan pihak helpdesk itu STR yang sudah jadi seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya informasikan, sharing kepada teman-teman. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran di Satu Sehat perpanjang STR mengalami kendala. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan. Di sini saling sharing kembali dan saya juga masih belajar. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nanti pada sesi setelah pembicara kedua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada untuk selanjutnya kita lanjut dulu Bapak Ibu ya ke materi yang kedua, yaitu pemaparan materi dari Ibu Made Dewi Prajayanti, Sarjana Teknik mengenai LSM dan alur pembuatan dan perpanjangan SIP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sebelum itu saya sampaikan CV beliau terlebih dahulu. Ya, Ibu Made Dewi Prajayanti, Sarjana Teknik, lahir di tanggal 29 November 1978, dan beliau telah menamatkan pendidikannya di SMAK Depkes Surabaya pada tahun 1997, Sarjana Chemical Engineering UPN Veteran Surabaya pada tahun 2002, dan Diploma 3 TLM RPL Poltekkes Denpasar pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Adapun pekerjaan beliau saat ini di lab Klinik Niki Diagnostic Center pada tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dan untuk di organisasi, beliau merupakan Ketua DPW Patalsi Bali, TOT PO City Agustus 2016, MOT Master of Training April 2018, PNTP Pembicara Nasional Terintegrasi Patelsi November 2019. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Yanti, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi dari saya
nanti ada 2 materi, di mana saya akan membahas sekilas tentang pengurusan SIP di wilayah Bali. Ini sifatnya nanti lebih banyak diskusi sebenarnya. Sudah ditampilkan? Ya. Baik, sudah ya. Jadi seperti yang kita ketahui di Undang-Undang Nomor 17 terbaru, SIP itu tetap diwajibkan. Ya, jadi tidak ada istilah boleh nggak ngurus SIP. Karena nanti ke depannya bila kita bekerja dan tidak mengurus SIP, itu kita dianggap tidak bekerja loh. Ya, jadi ada kalimat-kalimat di mana bila nakes yang memiliki STR seumur hidup dan tidak bekerja, maka ketika nanti 5 tahun dia ngurus SIP, itu ada satu hal yang harus dia tempuh. Makanya jangan sampai nggak ngurus SIP. Jadi kalau kita ngurus SIP itu akan terdata di SDMK, ya, SISDMK. Jadi sistem informasi tentang SDM kesehatan. Begitu data kita ngurus SIP akan masuk ke sana, maka kita akan terhitung bekerja. Nah, baik, ini seperti koran, tetapi kita singkat saja. Jadi sebelum terbit PP, seharusnya kan UU 17 itu nanti terbit PP. Ya. Tetapi sampai sekarang PP-nya nggak terbit-terbit, mungkin nunggu pemilu selesai. Biar tidak, karena nanti kalau PP itu kalau tidak salah kan memang peraturan pemerintah disusun oleh legislatif dan eksekutif gitu ya. Jadi supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan legislatif dan eksekutif selanjutnya. Jadi apabila jadi yang keluar sekarang baru surat edaran itu. Maka kita bekerja sesuai dengan surat edaran. Nah, nakes mengajukan SIP baik itu baru atau perpanjangan kepada Kadis atau DPM PTSP. Saya kemarin sudah interview ke semua pengurus DPD, itu masih berlaku. Jadi kita tidak terjadi goncangan lah istilahnya di ATLM di seluruh Bali itu masih berlaku. Mungkin ada beberapa anggota yang menganggap sudah nggak perlu OP. Kita tidak bisa maksa. Ya, jangan sampai kita nanti menjadi pemaksaan, ujung-ujungnya memang itulah nanti itu yang akan diangkat oleh apa namanya ya mungkin yang sudah terjadi selama ini adalah di OP lain yang bukan di OP kita. Kemudian jumlah SIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di undang-undang yang masih berlaku sekarang itu kita masih pakai PMK nomor 42 tentang ATLM. Maka di situ ya SIP maksimal 2. Karena belum ada pengganti dari Permenkes 42 tentang ATLM. Kemudian pengurusan SIP pertama kali melampirkan STR surat keterangan praktek. Nah, ini yang bagi adik-adik baru join di Patelki terlihat dia hanya perlu STR dan surat keterangan tempat praktek. Tetapi kemarin sekali lagi saya ada interview masih dibutuhkan ya surat rekomendasi. Ya, syukurlah. Kemudian STR terbit sesuai masa berlaku STR. Tetapi kalau dia berlaku seumur hidup, maka SIP berlakunya 5 tahun. Jadi yang SIP-nya ya sekarang yang 5 tahun. STR-nya berlaku seumur hidup. Kemudian nakes yang telah memiliki STR seumur hidup, tetapi tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun. Jadi tidak ada data SIP di SISDMK, maka permohonan penerbitan SIP melampirkan STR, surat keterangan praktik, bukti pemenuhan kompetensi. Nah, tetapi bukti pemenuhan kompetensi ini belum ada checklistnya. Maunya seperti apa? Ya. Kemudian nakes yang telah memiliki STR seumur hidup yang akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP melampirkan STR, surat keterangan tempat praktik sudah kita ketahui, bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP. Nah, ini yang masih bervariasi di masing-masing kabupaten. Nah, ini saya kasih contoh surat pernyataan kecukupan SKP yang ditandatangani oleh nakesnya atau nametnya. Ya. Kemudian ini contoh yang dari DPP. Ya, ini dari DPP. Kemarin teman-teman mengurus ini di SIMUKA untuk kepentingan perpanjangan STR. Tetapi
di SIMK atau di P2KB SIMK ini sekarang bisa kita gunakan sebagai bukti untuk pemenuhan SKP di pengurusan perpanjangan SKP. Jadi di sini sudah kelihatan dari hal surat kecukupan SKP. Kemudian nanti di bawahnya telah memenuhi kecukupan SKP yang dipergunakan dalam rangka pengusulan SKP. Ya. Ada beberapa DPC yang saya interview tetap melampirkan surat rekomendasi, itu tidak apa-apa. Tapi ini kan adalah dokumen kuat yang memang keluar dari sistem kita. Oh ya, ada lagi satu. Teman-teman kalau di download masing-masing anggota, terkadang tampilannya terpotong. Jadi info saja, kayak kemarin Jembrane, di era sempat info pas Mbak Wiwi download itu tampilannya terpotong. Itu kalau saya yang download bisa utuh, entah kenapa. Tapi nggak apa-apa ya, silahkan aja Mbak Yanti, ini kepotong, saya yang akan downloadkan, saya beri. Ya. Pemenuhan kecukupan SKP, nakes yang telah memiliki SKP paling lama 5 tahun terhitung sebelum SE ini ditetapkan dapat dihitung sebagai pemenuhan SKP. Itu saya kasih tanda bintang, nanti penjelasannya di belakang. Kemudian jumlah kecukupan SKP dapat diakses di skp.kemkes.go.id, nanti itu bintang 2, tapi belum berfungsi secara optimal. Ya, jadi tadi pada saat saya sambutan, saya sempat disclaimer bahwa banyak sekali sistem yang belum sempurna, tapi nggak apa-apa, kita jalankan saja. Selagi Dinkes dan DPM PTSP masih berkolaborasi dengan kita positif saja. Kemudian Dinkes dan DPM PTSP itu bisa memverifikasi SIP kita. Sesuai aturan kan kita maksimal SIP 2 ya, 2. Kalau dokter maksimal 3 SIP. Nah, mereka bisa masuk ke portal SIS-DMK. Nah, portal SIS-DMK itu dimiliki oleh instansi biasanya. Jadi kalau seperti saya di LIKI itu ada klinik, ada lab, berarti punya 2 portal, 2 akun. Teman-teman mungkin kayak Mbak Ira di Uantum juga ada sama ya Mbak Ira ya, ada klinik, ada lab, itu nanti dia punya 2. Nah ini adalah SE yang bintang tadi ya, saya balikkan. Yang bintang tadi, bintang 1 ya, adalah tentang edaran. Jadi di sini menyatakan pemutahiran dan verifikasi data SKP. Ini diharapkan teman-teman itu mengecek kembali SIMK dan P2KB-nya. Itu NIK-nya sudah masuk atau belum? Karena nanti di skp.kemkes itu dia akan mencari ke SIMK dan mencari ke NIK. Itu ya. Jadi menarik, dia akan dari Kemkes itu akan menarik ke SIMK, mencari ke NIK itu yang akan dimasukkan ke skp.kemkes. Itu cita-citanya. Ya, itu cita-citanya seperti itu. Cuman pada akhirnya ada lagi yang namanya akun kelataran sehat. Dapat dengar kan? LMS, nah itu nanti nyambung. Ya. Nyambung. Nah, jadi kalau kita masih melihat SE itu adalah next. Ya. Jadi tenaga medis itu tolong nanti di sistem keprofesiannya P2KB menggunakan NIK dan mengisi borangnya. Itu memang dikasih waktu sampai 29 Februari 2024. Yang mana? Kalau saya baca adalah yang dimiliki sebelum UU nomor 17. Segera masukin. Segera info biar kita verifikasi. Itulah katanya yang akan ditarik ke skp.kemkes. Ya, begitulah informasinya. Kemudian OP tetap melakukan verifikasi dan validasi isian borang SKP yang diajukan oleh kita. Nah, itu nanti yang akan ditarik ke SKP platform milik Kemkes. Kemudian pelaksanaan pemutakhiran itu tolong diselesaikan sampai 29 Februari 2024. Jadi saya yakin Bapak Ibu pengurus DPC sudah memberikan informasi ini ke anggota. Nah, kemudian next yang bintang 2 ya. Pencarian data SKP. Ini tetap saya tadi tampilkan yang skp.kemkes itu. Jadi kalau kita klik
link tersebut adalah nama profesi. Kita tetap memilih ahli teknologi laboratorium medis. Kemudian kita tuliskanlah NIK di situ. Maka harapannya NIK itu yang nanti narik ke P2KB kita dan narik data kita. Nah, setelah kita masuk ke situ, itu contoh punya saya ya. Contoh punya saya itu sudah bisa diakses, tercukupi. Tetapi banyak juga rekan-rekan kita yang belum bisa. Maka dari itu, ini pertanyaannya, ini salahnya di mana? Gimana kita mengetahui salahnya di mana? Pertama mungkin kita bantu dulu akses, untuk tahu aja dulu ya, akses NIK-nya sudah benar apa tidak. Kemudian P2KB-nya sudah terverifikasi apa tidak. Jikalau itu sudah terpenuhi tetapi tetap belum terakses, ya balik lagi, ini sistem yang masih dibangun, tak ingat sekali. Nah, tadi seperti kita ketahui, before kita pakainya KTKI ya. Nah, sekarang kita pakainya Satu Sehat. KTKI itu di dalamnya ada konsil biomedika. Notabene kita punya ORDA, orang dalam. Ya, orang dalamnya yang masih bisa kita mintai bantuan istilahnya. Kalau teman-teman sudah mengakses, sudah lagi sebulan 2 bulan expired, STR-nya belum dapat jawaban, kita masih bisa minta bantuan. Tapi kalau STR-nya masih panjang gitu, mau buru-buru, saya tidak mau melayani dulu. Kenapa? Karena kita prioritaskan. Jadi walaupun kita pakai ordal gitu ya, tetap skala prioritas yang kebutuhannya paling cepat. Jadi kalau data itu bermasalah di KTKI, kita masih bisa minta bantuan. Nah, kalau itu sudah masuk kendalanya di Satu Sehat, itu dikelola oleh DPO. DPO itu milik Kemenkes. Kami di OP belum punya akses, DPP pun belum punya akses ke DPO. Jadi yang bisa kita lakukan, kita sarankan adalah seperti yang di situ, WA atau email ke Ditjen Nakes. Dan memang jawabannya mungkin akan lama. Ya. Dan apalagi di situ tulis akan dijawab sesuai urutan antrian. Sesuai urutan antrian. Nah, itulah sebenarnya awal-awal kita kan menyarankan kalau STR-nya masih panjang, jangan dulu deh bikin rush gitu ya. Tiba-tiba chaos gitu. Nah, inilah ternyata kan di Kemkes kan kalau dulu kan ada STR Anda masih panjang, akseslah kembali perpanjangan atau pengurusan berapa bulan sebelumnya. Pernah nggak nemui gitu? Nah, sekarang nggak dilotin. Oleh Kemenkes dilotin. Maupun STR-nya sekarang KTKI baru terbit, sekarang mau bikin STR seumur hidup boleh. Nah, akibatnya kita, di teman-teman yang ada kesulitan, itu pelayanannya lama, ngantri. Itu di situ sudah dituliskan ya, akan dijawab sesuai urutan antrian. Kalau sesuai urutan antrian berarti kita lihat ini apa? Antrilah di loket. Itu ya. Oke, ini hasil interview saya kemarin ke beberapa DPC. Jadi di DPC Jembrana masih sama ya, aman. Kemudian di DPC Tabanan juga masih mungkin memang ada yang lolos tidak pakai P2KB, tetapi ya sudah, kita itu tadi kita positive thinking. Positive thinking setidaknya kalau acara hari ini kita menginformasikan ke anggota itu juga lewat Zoom, karena kita sayang jangan sampai nanti anggota salah langkah gitu ya. Kemudian untuk DPC Badung masih sama ya. Oke. Kemudian untuk DPC Gianyar juga masih sama. Kemarin saya interview, lunasi iuran, SKP sudah diupload, lengkap terbit rekomendasi. Di Kelungkung juga masih sama. Kemudian sama, Karangasem juga sama, Buleleng juga masih sama. Nah, kalau di Buleleng itu webnya namanya Si Ajaib. Kalau di Denpasar, Si Cantik. Badung apa namanya? Laperon. Apa namanya? Nggak tahu. Bang Ning masih bisa
pucuk bank. Kelungkung ada? Nggak ada. Manual. Karangasem ada online-nya? Oh, sama si Dampit ya. Nah, untuk Denpasar ini sudah dibuatkan link tree. Nah, di link tree-nya itu sudah banyak sekali informasi. Next. Ya, di link tree-nya itu sudah banyak sekali informasi, ada permohonan verifikasi karena anggotanya banyak. Jadi kalau one by one lewat WA kan agak lumayan ya. Jadi di situ sudah yang memohon sudah tinggal isi Google Form. Kemudian kalau sudah dibuatin cek di sini gitu permohonan surat rekomendasi. Nah, ini bisa dijadikan apa namanya percontohan untuk BPC lain dibuat link tree sehingga ketika ada pertanyaan dari anggota bisa satu link diberikan anggota diedukasi untuk apa namanya mencari tahu. Oke, dari saya itu untuk yang urusan etik. Kita lanjut ke kita lanjut ke panduan tentang LMS atau pelataran. Ya, ini yang mungkin bagi teman-teman anggota banyak yang mungkin menganggap baru dan memang baru banget. Jadi LMS itu adalah learning inikah yang nanti akan digunakan oleh Kemenkes untuk mengumpulkan SKP kita. Ini ya kewajiban kami untuk ngingetin teman-teman nanti SKP kita dihitung juga di sini. Ya. Makanya yang skp.kemkes itu bisa juga dapat data dari sini. Makanya sekarang itu NIK itu sangat bahasa Balinya itu ngenen ya, Dukcapil itu ke apa namanya ke NPWP ya. Jadi ketika kita kan sama-sama punya gaji ya, ada yang kena PTKP, ada yang tidak kena PTKP, yang kena pajak pasti kita lapor pajak. Apalagi yang punya pendapatan tambahan harus khusus. Nah, berapa kita punya harta itu, berapa kita punya tabungan itu orang pajak sangat-sangat ya. Oke, nah ini pelataran sehat itu adalah berbagai macam topik transformasi kesehatan. Nah, ini semua di dalamnya nanti kita kalau mau daftar pelatihan itu di sini. Ya. Kita daftar pelatihan di sini. Nah, nanti bulan Maret kita mau mengadakan uji coba seminar dengan menggunakan pelataran sehat. Ya, nanti saya Pak Gus Ferry sama tim dari DPW akan mencoba pertama kali kerempongannya seperti apa. Nah, nanti butuh bantuan sama dari teman-teman karena itu mau tidak mau ada pembayaran dan lain sebagainya, jadi belum bisa memberikan free, tetap berbiaya. Kemudian di sini ada pembelajaran klasik, jadi kalau yang klasik itu adalah seminar dan workshop offline, kemudian ada yang daring seperti webinar itu bisa diakomodir, kemudian blended atau bauran hybrid juga bisa diakomodir. Next. Untuk alurnya sama saja, kita daftar buat akun dan perlu NIK. Nah, akun pelataran sehat kita nanti akan nyambung ke Satu Sehat SCR. Ya. Kemudian setelah daftar akun, login, kemudian setelah kita punya akun, kita mencari pembelajaran, mendaftar, melakukan pembelajaran, kemudian kita monitoring. Kita sudah sampai 100% enggak? Pertama-tama mungkin nanti cari yang gratis-gratis dulu untuk belajar. Oke, pertama kita daftar apa buat akun. Selanjutnya, untuk mendaftar kita masuk dulu ke lms.kemkes.go.id. Jadi teman-teman yang di Zoom boleh yang belum punya ya silahkan sambil praktek. Nanti kalau ada kendala kita bahas di diskusi. Saya disclaimer dulu, ketika kita belum mendapatkan solusi hari ini akan menjadi PR bagi kita untuk mencarikan solusinya. Jadi klik daftar. Nah, di sini akan ada pilihan apakah kita pegawai Kemenkes, tenaga kesehatan atau lainnya. Pertama kita coba dulu yang tenaga kesehatan. Ya. Nah, kenapa kita coba dulu? Pada kenyataannya saya punya SIP, saya terdaftar di SDMK, tetapi tidak terpanggil di sini. Ya,
Terus gimana solusinya nanti? Kita coba di bawahnya, yaitu lainnya. Karena kita klik dulu tenaga kesehatan, kita daftar. Nah, di situ nanti akan mengisi NIK, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, tinggal klik-klik, kemudian kode CAPTCHA, kirim. Nah, kalau kita tidak terbaca di ISIS DMK, maka kita akan ada keterangan error. Next. Data tidak ada. Tunggu sebentar, masih proses ininya. Belum bergerak, data tidak ada. Ya. Nah, ketika dari pelataran sehat atau LMS ini mencari data kita, kemudian data kita tidak ditemukan, maka di sini keterangannya data Anda belum terdaftar. Maka lakukan coba daftar kembali menggunakan lain. Ya, jadi nggak usah khawatir. Akhirnya kita daftar di lainnya tetap sama, mengisi NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kode CAPTCHA. Lalu kirim. Maka yang dicari nanti adalah dari Dukcapil. Next. Nah, begitu NIK kita tervalidasi di Dukcapil, maka kita mengisi isian-isian. Isiannya itu ada NIK, NIP. Kalau yang bukan ASN, pertamanya kita kosongkan. Pada saat kirim, dia nggak mau. NIP berapa digit, Pak? 18. 18. Ya. Nah, kalau teman-teman mau coba, kosongkan dulu. Nanti pas mau kirim, dia isikan 18 digit NIP. Nggak usah khawatir. Tuliskan aja 018. Karena seperti saya nggak punya NIP ya. Jadi 0 kita tuliskan 18 kali. Bagi teman-teman yang punya NIP tidak jadi masalah. Oke, NIK, NIP, nama lengkap, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kelamin, nomor telepon, email, instansi. Nah, ini yang teman-teman itu sudah tanyakan ke pegawaian masing-masing yang pegang akun SIS DMK. Tanyakan, akun SIS DMK kita itu pakai nama apa? Yang kemarin menjadi, kalau saya di NIKI gampang banget, karena NIKI Diagnostic Center itu tidak ada lainnya. Ya, mungkin ada yang di Badung, tapi tidak ada lainnya. Nah, kalau yang Prodia, Pramita, Parahita di Indonesia banyak. Jadi tanyakan di CCMK itu namanya apa? Karena kan seperti kita tahu, saya kasih contoh Pramita deh. Pramita ada yang namanya laboratorium klinik Pramita, ada yang Pramita Healthcare, benar? Ada, ya, kan gitu ya. Seperti Prodia, ada yang lab klinik Prodia, ada yang Prodia Healthcare, ada yang lab medis Prodia. Kenapa saya tahu? Karena waktu nuliskan punya mantan pacar saya. Nah, jadi pastikan dulu instansinya, kemudian kita klik. Kalau yang instansinya aman-aman cuma satu, kayak Kuantum mungkin nggak banyak gitu ya, bisa langsung ketemu. Yang instansinya banyak seluruh Indonesia itu pastikan dulu namanya. Ketika kita klik itu biasanya di bawahnya muncul provinsi, kemudian kabupaten, ya. Terus kemudian jabatan kita bisa isi ATLM, ya. Kemudian pangkat kita boleh tidak isi karena dia tidak ada tanda bintang di situ. Profesi kita tuliskan saja kalau misalnya teman-teman memang ATLM profesinya di plebotomis, tak apa-apa tulis plebotomis. Kalau mau tulis yang sama apa namanya ATLM juga nggak apa-apa. Itu karena isian ya, bukan pilihan. Kemudian nomor STR sudah pasti, atur kata sandinya, tolong kata sandinya disimpan biar atau yang disimpan atau dicatat. Kemudian unggah foto. Nah, unggah fotonya itu sama dengan foto waktu kita pakai untuk STR. Jadi STR di KTKI 4x6. Kalau STR yang di satu sehat itu fotonya 3x4. Kalau teman apa namanya, aduh nggak mau gitu ya, coba buka aplikasi di website
Yang gratis aja cari convert foto. Nanti ada convert foto, pilih yang 3x4, upload terus download. Langsung mau. Ya. Oke, setelah itu baru kita, nah jangan lupa, karena tadi kita milih lainnya, di paling atasnya NIK, tadi itu ada dialog kota. Tenaga kesehatan belum terdaftar di SISDNK, itu kita control biar mau ya. Baru setelah itu kita kirim atau daftar. Ini enggak jadi problem kok, yang penting kita terdaftar. Dan konektivitasnya itu berdasarkan NIK antar satu akun dan satu akun lain. Nah, setelah kita daftar, kita cek email. Nah, kalau kita daftarnya sore atau malam, apalagi Sabtu atau Minggu, itu kita baru dapat aktivasi akunnya itu Senin. Seperti yang di info Bu Mega tadi, mulai jam 01. Jadi ketika waktu itu saya daftarnya Sabtu, baru dapat pagi-pagi itu dapat notifikasi. Jadi dia mulai bekerjanya Senin pagi. Lalu kita klik aktivasi akun, kemudian kita ketika kita login, loginnya itu non tenaga kesehatan, ya. Masuk sebagai non pegawai Kemenkes. Karena nanti ada pilihan di situ sebagai pegawai Kemenkes atau non pegawai Kemenkes. Kecuali kalau yang pegawai Kemenkes itu adalah yang memang bertugas di Kemenkes untuk men-setting, memasukkan pelatihan dan lain sebagainya. Oke, setelah itu kita masuk ke C, mencari pembelajaran. Mencari pembelajaran itu ada 3 cara. Kita klik kategori, tapi agak sulit ya, karena kategorinya banyak. Tapi kalau teman-teman coba aja klik silahkan. Kemudian mencari di kolom pencarian, ada juga yang melalui halaman pembelajaran. Paling mudah adalah mencari di kolom pencarian. Kalau di LMS sekarang itu yang bisa kita coba-coba itu adalah di mikrobiologi, karena ada Good Laboratory Practice Mikrobiologi, itu sudah ada di sana. Nah, itu SKP Kemenkes. Itu di sana mencari pembelajaran. Ya. Itu di sana kalau kita klik di tanda look itu mikrobiologi, gitu ya, maka akan muncul seperti itu flyernya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah melihat seperti ini, itu sebenarnya kita harus daftar dulu ke penyelenggara. Kalau ini penyelenggaranya adalah di situ ada yang DKI ya pastinya. Kita daftar dulu karena kita perlu bayar. Setelah kita daftar dan bayar, baru kita minta akses ke sini. Jadi dari pihak penyelenggara tidak akan ngasih kita akses kalau kita belum daftar dan bayar. Nah, inilah tahapan lanjutannya. Kalau biasanya kita dari ada flyer, kita cukup isi Google Form, upload bukti pembayaran, kemudian kita dimasukkan grup. Itu biasanya. Nah, sekarang tambahannya kita juga meminta akses ke sini. Ya, oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke. Sekarang daftar pembelajaran ini tadi ya kita minta akses. Kalau ini contoh yang tertampil di sini daftar sekarang, ini webinar yang kalau tidak salah ini tidak berbayar, yang open. Ya. Kalau yang close itu minta akses. Kalau yang ini open. Oke, next nomor 2-nya. Ini yang minta akses, yang close. Jadi kita harus bayar dulu, kita minta akses baru dikasih izin. Melakukan pembelajaran. Oke, melakukan pembelajaran kita kalau kita sudah dikasih akses, kita klik belajar. Nah, prosesnya sekarang, bisa nih, nanti seminar bulan Maret itu kita sambil belajar ya. Jadi teman-teman mau tidak mau membawa device. Jadi ketika kita memberikan materi, setelah selesai materi pertama, teman-teman klik. Setelah itu langsung kedua selesai, klik sampai nanti terakhir, entah itu ada pre-test dan post-test, benar ya, baru 100%. Nah, setelah 100% itu baru kita berhak atas sertifikat. Tapi tetap ya, ada aja kendala. Kayak kemarin Bu Peggy cerita, kan
Tapi sertifikat nggak muncul. Nah, itu di mana masalahnya? Ya, padahal udah 100% ya, Bu Peggy ya. Oke, jadi kita nanti latihan sama-sama di bulan Maret. Saya harap nanti bulan Maret kuotanya kita bagi ya. Ya, kita bagi. Jadi minta tolong supaya apa namanya per DPC itu harus ada. Ya. Oke, klik selanjutnya. Nah, ini jadi kalau kita ikut materi kemudian klik selanjutnya sampai kita 100. Nah, F sekarang. F. Nah, sekarang kita monitoring aktivitas. Di sini kita ada di sebelah kanan ya, tampilan itu ada pembelajaran saya, ada SKP, ada sertifikat saya, kemudian ada profil. Nah, di situ kita buka satu-satu di pembelajaran saya. Ya, jadi di pembelajaran saya itu nanti akan ada minta akses, kemudian kita sudah dikasih akses tapi belum belajar, atau kita sedang berjalan, belum 100%, atau kita sudah 100%. Nah, pesan saya, teman-teman, kalau kita sudah ikut pembelajaran, yakinkan sudah 100%. Karena kalau kita tidak 100%, next-nya kita mau ikut kegiatan lain, itu tidak bisa. Mandek. Betul ya, Pak Gus ya? Pak Gus yang sudah pernah dan ngajarin saya. Jadi, ada juga yang dibatalkan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada SKP. Teman-teman, ternyata di pelataran sehat itu SKP-nya gede-gede. Tetapi tidak mengakomodir SKP Baksos, tidak mengakomodir SKP logbook. Tapi SKP-nya gede-gede. DPP sih ditanya sama Kemenkes, mau berapa SKP sekarang Pak Telsi? 5 tahun. Ayo, maunya berapa? Maunya berapa? Maunya tetap 25 gitu ya. Itu juga diperjuangkan oleh DPP ya. Nah, di sini akan terlihat kita sudah punya SKP berapa. Kemudian yang ketiga, di situ kita bisa unduh sertifikat. Nah, jadi kalau kita mengadakan di LMS ini, konsekuensinya adalah ketika kita ikut seminar, workshop, kita harus bawa device. Saya belum tahu itu bisa diakses melalui handphone atau tidak. Nah, katanya Pak Agus Ferry agak sulit melalui handphone. Maka ini yang harus kita pikirkan sekali, mengadakan kegiatan yang dengan kita menyiapkan ruangan yang mumpuni untuk membawa handphone. Itu ya Pak Agus ya. Keempat, kita ini yang tadi menautkan akun Satu Sehat STR dengan pelataran sehat. Ternyata setelah kita punya akun Satu Sehat, kemudian kita punya akun pelataran sehat, Satu Sehat ini menarik NIK. Tadinya di akun Satu Sehat saya itu tidak ada pelataran sehat. Nih, tadinya tidak ada. Tapi setelah saya punya akun, dikirimkanlah ke Satu Sehat. Nah, kalau itu kita klik, muncullah seperti ini. Nah, kita meminta menautkan akun. Kita tinggal tautkan akun, maka akan muncullah seperti ini. Kita harus next. Nah, ketika kita tautkan akun, udah. Nah, akan muncul dialog box seperti itu, maka kita klik dulu kotaknya baru konfirmasi. Setelah itu, di pelataran sehat akan muncul tambah SSO berhasil. Nah, kita jadi buka akun Satu Sehat, kita juga sudah otomatis bisa buka akun pelataran sehat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yanti. Jadi seperti yang telah kita saksikan bersama tadi, yang ikut chat Zoom itu sudah ada beberapa pertanyaan, Ibu. Mungkin mohon izin Bapak Ibu kita bacakan pertanyaan yang ada di link Zoom dulu nih untuk peserta ya.
Di sini ada pertanyaan dari Restu Suryaningsih, di mana izin bertanya untuk tahu nomor sertifikat kompetensi di mana ya. Dia juga mencantumkan gambar Bu seperti ini. Nomor. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bung Mega ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana jika tidak memiliki nomor sertifikat kompetensi? Jadi bagi lulusan yang di atas 2013, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak memiliki nomor sertifikasi kompetensi. Jadi yang digunakan yaitu nomor ijazah yang di nomor ijazah seperti itu. Jadi jika sesuai dengan dilampirkan sesuai ada foto itu, data di satu sehat itu tidak tervalidasi, jadi harus ke KTKI terlebih dahulu. Di KTKI bisa ditampilkan untuk PPT-nya. Jadi di PPT yang sudah saya sampaikan tadi sudah jelaskan bahwa ini memperbaiki data pada link KTKI tersebut, kita harus masuk login dulu ke KTKI, kemudian lanjut yang judulnya tidak bisa mengakses. Yang ingin memperbaiki data. Baik, jadi jika ada kesalahan seperti itu, mungkin nanti PPT yang saya buatkan, saya akan share melalui link sertifikasi. Jadi jika ada kesalahan seperti itu, kembali lagi ke KTKI untuk perbaikan data, kemudian dipilih untuk perbaikan data jika STR-nya masih aktif, pilih STR yang masih aktif, kemudian perbaikan data yang mana dicentang, kemudian dilampirkan perbaikan data yang benar. Kemudian jika perbaikan data STR expired juga sama, seperti itu alurnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Mungkin dari Bu Yanti ada tambahan, persilahkan. Terdengar ya suara saya? Dulu, teman-teman sekalian, kalau untuk yang buat baru rasanya masih kita imbang ya. Yang di satu format itu disarankan hanya yang perpanjangan. Jadi atau bukan perpanjangan,
KTKI ini gini, jadi fenomenanya. Terdahulu tidak membuat STR, sudah lulus mungkin menjadi ibu rumah tangga atau kerja di luar bidang analis, jadi tidak ngurus STR. Kemudian sekarang karena ada informasi seperti ini, membuatlah STR. Nah, terdahulu tidak ada memang di tahun sampai dengan 2018 itu memang tidak ada istilahnya uji kompetensi. Sekarang sejak tahun 2018 harus mengupload uji kompetensi. Itu yang buat jadinya sekarang terkendala. Nah, cuman dipastikan kalau itu dia lulusan 2013 memang diisinya pakai ijazah. Nah, itu di KTKI seharusnya tidak jadi masalah. Nah, kalau ada yang bermasalah seperti yang Agung Mega tadi bilang, pesan saya satu, teman-teman yang mau pembaruan STR, pastikan dulu STR di KTKI-nya itu sudah benar. Jangan tiba-tiba asal langsung satu sehat, tarik data, ternyata data yang tertarik adalah data yang masih jenis kelaminnya salah, tahun lahirnya salah, yang seperti itu. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, kalau ada satu problema dan itu masih di KTKI, setidaknya kami masih ada channel atau link untuk meminta bantuan. Tapi kalau sudah di satu sehat, mau tidak mau teman-teman sendirilah yang akan perlu email atau WA dan menunggu balas. Karena kami cuma bisa mampu memberi saran urut-urutan. Selanjutnya Anda antrian ke 1000, antrian ke 1500, yaitu tergantung nanti satu sehat atau Kemenkes akan mengambil permasalahan itu. Jadi dari Ya, baik, terima kasih kepada Bu Yanti. Selanjutnya ada pertanyaan dari Laboratorium Surya Husada Nusa Dua. Selamat pagi Ibu, izin bertanya jika sudah pernah melakukan pelatihan di LMS dan sudah dapat SKP, tetapi sertifikatnya tidak bisa terunduh dan masih proses penandatanganan sampai detik ini, bagaimana nggih? Apakah bisa di-screenshot keterangan ini dan digunakan untuk pemenuhan SKP dan dijadikan bukti sertifikat Mundur. Oke. apa kabar? Lagi kerja ya? Jadi teman-teman yang memiliki kasus yang sama, sertifikat tidak bisa diunduh, pada akhirnya ini adalah urusan pribadi. Ya, jadi pada akhirnya ini menjadi urusan pribadi untuk memperoleh sertifikat ini. Jadi inilah masalahnya ya. Jadi teman-teman, bukan kita tidak mau ngurus, karena memang kalau tidak mau ini jadi urusan pribadi. Gitu. Kepada akun Kemenkes. Ya, karena memang ini mau nggak mau linknya ke sana. Penyelenggaranya siapa? Nah, sekarang ya. Sudah terdengar? Ya. Kalau di sertifikat ini digunakan untuk keterangan sementara di kantor atau keterangan kelengkapan berkas bahwa sudah mengikuti, mungkin masih bisa. Tetapi kalau sertifikat tidak muncul dan tidak terhitung, tidak tersambung di jumlah SKP, karena semua sudah link sekarang. Ya, jadi ketika mau menampilkan di skp.kemkes itu kan nge-link ya. Nah, kalau tidak nge-link, gimana caranya kita menampilkan? Nah, itulah sekarang kendala-kendala yang ditemui. Tetapi terima kasih dari Surya Husada Ubung. Nanti problem ini bisa kita jadikan list masalah ya ketika sertifikat tidak terdownload. Mudah-mudahan nanti ada akses untuk sertifikat itu ketika gagal unduh dan lain sebagainya, bahan bagi Kemenkes untuk melakukan
perbaikan di akun Kemenkes itu. Mudah-mudahan Pak Telki nanti bisa memberikan banyak masukan kepada Kemenkes. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Kembali saya sampaikan pertanyaan dari Ibu Diah dari DP Telki Bali. Izin bertanya kepada Mbak Yanti tersayang. Pertama, bagaimana jika ada anggota yang STR seumur hidupnya sudah terbit, tetapi SIP-nya masih berlaku sampai tanggal STR lama habis? Apakah wajib mengurus SIP yang baru atau tunggu masa aktif SIP-nya? Yang kedua, ini mungkin sekedar saran, seperti kita ketahui semenjak ada wacana STR seumur hidup, antusiasme anggota memang sangat bagus, bahkan yang masih 5 tahun matinya pun segera mengurus. Tapi justru anggota yang hampir atau sudah mati malah terhambat karena penumpuknya permohonan di KTKI. Apakah bisa Pak Telki mengatur, misal memberi masukan supaya di aplikasi Status Sehat diatur berdasarkan tahunnya, mungkin 3 bulan pertama hanya untuk yang STR mati 2024, 3 bulan selanjutnya untuk yang mati 2025 dan seterusnya, dengan cara bagi yang bukan periodenya belum bisa mengajukan. Baik Bu Diah yang tersayang, yang cantik, cantik molek dan sedang lucu-lucunya. Gemoy. Jadi sebenarnya di awal memang oleh Kemenkes diatur seperti itu, dan kita Pak Telki juga ikut memberi saran kepada anggota. Nanti saja mengurus STR pembaharuannya. Nah, tetapi ternyata kan namanya orang penisirin gitu ya, penisirin itu nggak bisa dibendung ternyata. Nah, awal-awal kita sama-sama tahu ketika teman-teman yang penisirin ini kemudian mencoba untuk pembaruan STR, itu sempat loh sama Satu Sehat itu diblok. Sempat. Jadi tidak diizinkan karena STR-nya masih berlaku panjang. Nah, ternyata di akhir tahun 2023 Satu Sehat Kemenkes itu mengeluarkan surat edaran bahwa gitu ya. Surat edarannya bahwa tidak harus menunggu STR off berapa bulan sebelumnya. Jadi memang dibuka kerannya oleh Kemenkes gitu. Jadi kesulitannya memang di situ. Itu ya Bu Diah. Jadi kita sudah memberikan masukan sebenarnya. Teman-teman nanti deh gitu ya. Nah, berbeda sendiri mungkin dengan saya. Awalnya saya juga maunya nanti deh. Tetapi ternyata ada kebutuhan bahwa saya harus mengetahui bagaimana sistem ini bekerja, sehingga kita sebagai pengurus mau tidak mau harus mencoba dan tahu liku-likunya. Nah, ternyata liku-likunya itu benar. Teman-teman yang saya cintai, pastikan dulu STR KTKI-nya benar. Kalau STR KTKI-nya itu masih ada yang nggak cocok sama KTP, masih ada yang tanggal lahirnya salah, tempat lahirnya salah, benerin dulu di KTKI. Karena kalau sudah kadang masuk ke Satu Sehat agak ruwet nanti. Itu tadi mengantrinya. Idealnya sih sekarang KTKI sudah tidak terlalu ngantri. Sudah banyak yang diselesaikan. Itu. Jadi saran dari Ibu Diah tetap kita masukkan ke catatan ya, Pak Agus Ferry ya. Kita masukkan ke catatan nanti di Rakernas bulan Mei. Mudah-mudahan kita dari data yang kita masukkan bisa diproses oleh DPP masuk ke Kemenkes untuk saran-saran. Teman-teman jangan lupa ada Rakernas Pak Telki diadakan bulan Mei itu di Malang. Malang itu bisa kita tempuh dengan menggunakan bis. Jadi mudah-mudahan teman-teman berantusias untuk ikut acara nasional di sana. Bisa mulai diproses pengajuan kepada rekanan dan lain sebagainya supaya bisa mendapat pembiayaan untuk kegiatan workshop atau kegiatan rakernasnya. Baik, dari saya itu untuk Bu Diah. Kita lanjut Ibu ya. Dari Komang Gede Anti, mohon izin bertanya sedikit terkait STR lifetime untuk nakes kami di Labkes swasta. Mohon pencerahannya seperti yang disosialisasikan pemateri percepatan akreditasi Labkes tanggal 26 Januari 2024 kemarin.
Untuk STR lifetime tetap harus dilakukan legalisir oleh DPC organisasi profesinya karena merujuk pada maksud dan tujuan dari salah satu standar akreditasi sehingga dari pemateri waktu itu tetap diminta untuk legalisirnya walaupun STR lifetime. Namun seperti yang disampaikan tadi, STR lifetime tidak perlu legalisir lagi. Nah, untuk ini bagaimana sebaiknya, Nggih? Ada di Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Benar sesuai yang saya katakan tadi bahwa dokumen STR ini tidak diperlukan legalisir. Namun apabila dari instansi tersebut memerlukan untuk legalisir, caranya yaitu sesuai dengan Permenkes nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan dalam hal legalisir STR belum dapat dilakukan oleh KTKI. Nah, legalisir STR ini dapat dilakukan oleh Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, pengajuan legalisir ini dapat dilakukan melalui aplikasi e-STR, datang langsung ke dinas provinsi. Namun sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa di Satu Sehat itu tidak bisa melakukan legalisir STR. Jadi untuk alur yang kedua dapat langsung ke dinas kesehatan provinsi masing-masing seperti itu. Kalau kita di Bali berarti dinas provinsi Bali seperti itu. Menambahkan. Baik, saya tambahkan sedikit. Ini kaitannya rasanya dengan persyaratan akreditasi, ya Bu Peggy ya, di KKS. Yang untuk SDM itu kualifikasi dan kompetensi SDM. Ya, di KKS untuk teman-teman yang bekerja di laboratorium di KKS atau kualifikasi dan kompetensi SDM itu ada 3 hal yang wajib dipastikan. 1, ijazah ke instansi pendidikan, 2, STR ke OP, 3 adalah SIP ke lembaga yang mengeluarkan. Nah, kalau yang dibutuhkan adalah itu, kalau di Patelki jangan khawatir, masing-masing DPC sudah bisa memberikan apa istilahnya ya, surat edaran yang terdahulu, apa judulnya Pak Gus? Surat edaran kan sudah keluar ya dari DPW. Jadi dari DPW Patelki sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua DPC untuk bila ada instansi yang membutuhkan hal seperti ini itu bisa diakomodir. Jadi untuk STR, ATLM bisa meminta itu. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah legalisir ke Satu Sehat seperti yang sudah dijelaskan oleh Agung Mega. Jadi Satu Sehat tidak mengakomodir itu. Tapi kalau untuk keperluan verifikasi keabsahan STR kepada OP, Patelki bisa. Sudah dibuat mekanismenya oleh DPW dan sudah di-share kepada masing-masing DPC. Ya, ada lagi?
Ya, saya ulangi. Nggak usah. Oh ya, Pertanyaan dari Lab Kimia KF. Farma. Ya. Tentang foto. Foto lamanya, kamu foto baru. Ya. Fotonya itu adalah pas foto, memang diminta pas foto terbaru ya. Jadi diminta pas foto terbaru 4 kali, ESTR itu 3 kali 4. Yang namanya pas foto jangan lupa ya resmi. Bukan yang mereng ke kanan, bukan yang mereng ke kiri, apalagi begini ya. Jadi yang resmi 3 kali 4. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ke tukang foto memang sudah kita bilang mau ukuran apa, minta soft copy apa tidak. Nah itu memang ada aturannya 3 kali 4, 4 kali 6. Kalau yang di ESTR itu dia 3 kali 4 dimintanya. Sempat saya mencoba-coba untuk mengupload asal, itu tidak berhasil dan gagal terus. Akhirnya saya mencoba untuk menggunakan website gratisan, cari convert pas foto dan itu berhasil. Memang ukuran itu, padahal filenya tidak terlalu besar, hanya ukurannya tidak pas masuk di badan dari ESTR yang disiapkan. Mudah-mudahan terjawab ya ukurannya, ukuran dan pas foto terbaru. Supaya nanti di STR kita tidak masih pakai foto waktu lulus ya. Jadi banyak saya temukan, kalau saya juga pakai pas foto waktu lulus, tetapi saya kan lulusnya 2020 untuk D3-nya. Kalau untuk teman-teman yang lulus reguler tahun 2013 gitu masih pakai itu ya janganlah ya. Pasti bisalah buat foto baru. Baik. Selanjutnya dari Komang Wedayanti, Bu. Izin bertanya, jika saat mendaftar di Satu Sehat dengan menu lainnya lupa mencentang tenaga kesehatan belum terdaftar di SIS-DMK, apakah ada pengaruhnya ke depan? Untuk adik Komang Wedayanti, ketika kita lupa mencentang, setahu saya itu kita diingatkan. Jadi kalau itu tidak tercentrang akan muncul dialog tolong mencentrang ini, gitu. Karena kalau kita nggak nyentrang dia nggak mau lanjut. Iya. Ya. Itu maksudnya kenapa saya yang STR saya masih panjang tahun 2025, tapi saya harus mengurus ini karena saya harus tahu lika-liku laki-laki. Lagu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya masih tentang SIP dari Iwayan Adi Setiawan. Selamat pagi, izin bertanya, maaf saya kurang mendengarkan atau mungkin terlewat. Jika saya memiliki 2 SIP dan akan pindah ke tempat selanjutnya, bagaimana untuk menonaktifkan SIP sebelumnya? Pertanyaan yang kedua, saya baru melakukan perpanjangan STR 2022 bulan September dan sudah punya STR seumur hidup. Jika saya pindah tempat kerja, bagaimana cara saya mengurus SIP sedangkan SKP saya belum mencukupi? Mohon informasinya. Iwayan Adi Setiawan, baik. Pertanyaan pertama dulu, jika memiliki 2 SIP dan akan pindah ke tempat selanjutnya, bagaimana menonaktifkan? Nah, di tempat kerja pertama, HR-nya itu wajib mengeluarkan Anda dari SIS-DMK. Ya, jadi di SIS-DMK itu wajib dikeluarkan, otomatis di situ nanti SIP Anda kosong, tidak terdaftar lagi. Tetapi SIS-DMK kan mencatat ya bahwa nama kita sudah pernah tercatat, adalah rekodnya gitu. Jadi kalau untuk dokter biasanya, karena dokter itu kan STR-nya itu 3 ya, kopi 1, kopi 2, kopi 3. Kalau dokter otomatis STR-nya itu akan harus diminta ke Dinkes. Nah, dengan diminta di Dinkes berarti diisi cantik dia dinonaktifkan. Nah, kalau kita kan tidak diminta STR asli, tapi kita upload. Nah, itu yang maka di SIS-DMK-nya bisa dinonaktifkan. Rasanya tadi ada di salah satu materi saya tentang surat edaran itu bahwa yang bisa mengakses itu adalah DPM, PTSP, dan Dinkes. Nah, tetapi Dinkes itu atas usulan dari personalia kita, gitu ya. Itu jadi untuk menonaktifkan SIP seperti itu. Kemudian baru melakukan perpanjangan STR bulan September 2022 dan sudah punya STR seumur
hidup. Oke, sekarang kita fokus pada STR seumur hidupnya. Jika saya pindah tempat kerja, bagaimana cara saya mengurus SIP? Sedangkan SKP, SKP, setahu saya ya, kalau SIP itu meminta kecukupan SKP itu adalah ketika perpanjangan. Ya, ketika perpanjangan SIP, maka butuh kecukupan SKP. Tapi coba deh Adi Setiawan sekarang lakukan cek yang tadi saya kasih di materi saya itu bintang 2, ada skp.kemkes. Coba cek di situ, masukkan. Ada masalah atau tidak? Tertarik nggak datanya Adi Setiawan yang dari P2KB SIMK itu ke skp.kemkes. Coba itu dilakukan dulu. Mudah-mudahan itu tertarik sehingga perpanjangan STR yang terdahulu itulah yang diakui sebagai kecukupan SKP. Iya ya, tadi pertanyaannya Bu Diah, tadi ada pertanyaan pertama ya, saya baru ingat belum terjawab. Pertanyaannya Bu Diah yang pertama, coba. Ada 2 pertanyaan rasanya dari Bu Diah. Dia dikirim ulang, Bu. Yang tadi. Mana-mana Bu Diahnya mana? Ini Bu Diah. Ya. Nah, pertanyaannya itu adalah STR-nya, SIP-nya itu masa berlaku STR. Misal STR berpunya. Nah, ternyata sekarang sudah mengurus STR seumur hidup. Nah, menurut yang surat edaran saya share tadi, STR dan SIP itu masih bisa dilanjutkan sampai masa berlaku itu habis. Selagi tidak pindah kerja, ya. Nanti pas perpanjang SIP baru munculkan STR seumur hidupnya. Itu yang saya tangkap ya Bu Dia, maaf tadi terlewat. Mudah-mudahan terjawab. Yang Adi Setiawan sudah? Yang Adi Setiawan sudah. Sudah. Adi Setiawan juga sudah ya? Selanjutnya dari Sang Kompiang Febri Arsa Wijaya. Izin bertanya terkait melengkapi data di LMS untuk pilihan NIP, bagaimana caranya agar bisa diisi? Punya saya tidak bisa diedit. Ini dia, nggak bisa diedit. Saya melakukan ini karena saya awalnya saya kosongi. Tetapi ketika saya mau daftar, ternyata ini kan bintang. Karena saya bukan ASN, saya tuliskan 018. Kalau belum ASN punya NIP? Enggak kan? Ya kontrak enggak punya kan? Berarti dituliskan 0 sebanyak 18 kali. Kalau itu sudah terproses, seharusnya enggak jadi masalah ya. Seharusnya dia tidak bisa menyimpan karena itu bintang. Tidak bisa daftar kalau itu tidak terisi. Oke, semoga bisa membantu ya. Selanjutnya adalah izin dari Mirah Nursiana Dewi, Suatra. Izin bertanya Bu, apalagi STR seumur hidup sudah terbit, tetapi ada kesalahan nama, apa bisa diperbaiki? Tadi Mega sepertinya sudah dapat menjawab, silakan Mega diulang kembali. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa STR yang sudah terbit itu tetap kita melakukan edit jika ada kesalahan pada saat STR tersebut, edit pada KTKI. KTKI kita pilih STR yang masih aktif, setelah itu jika belum ada juga jawaban, kemudian kita lanjut ke satu sehat, tapi tetap namanya juga salah, berarti kita harus melakukan email ke helpdesk tersebut sesuai dengan format email yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Di mute.
tambahan dari Bapak Sangkompiang, Ibu tadi mengenai pertanyaan NIP yang tidak bisa diklik, itu nggak bisa diklik Mbak Yanti untuk mengisi 18 kalinya itu. Ini hal baru ya, Dek Febri. Mari kita coba nanti kalau Dek Febri tidak keberatan, boleh akunnya diberikan ke saya untuk ini, untuk Dek Febri ini berarti baru daftar ya? Oke. Sekarang daftarnya. Refresh aja Senin ya, dicoba Senin ya. Oh, karena tutup ya. Ya, kemungkinan kalau hari Ya. Sabtu dan Minggu tidak bisa diakses. Ya, selanjutnya dari Lohde Trisna Dewi, saya mengurus STR seumur hidup, sudah mau expired. Kebetulan saya jadi HP-nya saya gimana nggih, apa dihitung dari STR yang lama apa dari STR yang baru? Ya, mungkin Pega dapat menjawab. Baik. Jadi ini untuk sudah mau expired, berarti langsung hidup. Nah, saya sampaikan tadi bahwa STR seumur hidup itu tidak diperlukan yang namanya pemenuhan SKP. Katanya sesuai, lanjut ke link Satu Sehat, seperti itu. Mungkin ya, Bu Yanti menambah. Kalau nyalain ini. Pertanyaan. Oke. STR seumur hidupnya kan sudah jadi ya. Jadi STR seumur hidup jadi, kemudian mungkin pertanyaannya adalah untuk nanti kalau setelah ini ada lowongan pekerjaan, kemudian bekerja, saya dapat SKP dari mana? Nah, inilah makanya kumpulkan saja SKP-nya dari sekarang. Jadi, baik itu SKP yang sudah dimiliki kemarin-kemarin, masukkan ke P2KB. Kemudian sekarang sudah ada sarana LMS atau pelataran sehat, itu diikuti. Jadi, walaupun kita tidak bekerja di bidang laboratorium, tidak punya SIP, atau misalnya memilih untuk istirahat dulu, tidak bekerja dan lain sebagainya, itu tetap kita harus menjaga kompetensi. Makanya SKP itu sebenarnya kan bukti penjagaan bahwa kompetensi kita masih berjalan. Jadi kita masih ikut terus seminar-seminar dan pengetahuan agar tidak berhenti. Jadi tetap ikut ini ya, Dek Lohde Trisna Dewi ikut. Jadi sekarang karena sistem baru supaya nanti tidak ketinggalan. Untung sekali Dek Lohde sekarang ikut, jadi nanti segera buat akun pelataran sehatnya ya. Oke, selanjutnya ini ada pantun. Terima kasih Bu Dia pantunnya ya. Lanjutkan dulu. Katanya Bu Ketua dibacain ya. Sedikit pantun ya. Bulan ini bulan politik, kita sambut dengan euforia. Narasumber MC dan dirijennya cantik-cantik membuat hidup makin bergelora. Cakep. Oke, terima kasih untuk Ibu. Ulang ya. Bulan ini bulan politik. Cakep. Kita sambut dengan euforia. Cakep. Narasumber, MC dan dirijennya cantik-cantik. Cakep. Membuat hidup makin bergelora. Tepuk tangan dulu untuk dia. Untuk informasi di sini juga banyak yang ganteng ya. Ya, dilanjutkan dari pertanyaan dari Nikade Ulandari. Selamat pagi Bu, izin bertanya mengenai LMS. Apakah sertifikat seminar lama yang belum terhubung LMS harus dimasukkan ke web tersebut? Jika memang perlu, bagaimana caranya? Untuk DKD Ulandari, sertifikat yang lama tidak bisa masuk LMS ya, bisanya masuk ke SIMK P2KB. Jadi masukkan segera, kemudian hubungi verifikator wilayah untuk minta diverifikasi. Jadi dari verifikasi itu nanti yang akan ditarik ke bukan LMS,
ke skp.kemkes. Ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir ini dari Gung Purwo. Selamat pagi Bu, saya mau bertanya STR lama saya tidak sesuai dengan NIK KTP. Apakah bisa melanjutkan pembuatan STR seumur hidup atau harus ngurus itu dulu Bu? Untuk Pak Gung Purwo, perbaiki dulu di KTKI ya Pak ya. Pak apa umurnya berapa nih? Ya, Mas. Bapak aja Bapak karena aja. saya tidak tahu. Jadi silahkan perbaiki dulu di KTKI sampai sesuai. Maka setelah itu baru berproses ke Satu Sehat supaya nanti tidak bolak-balik. Jadi walaupun STR-nya masih berlaku cukup panjang, lebih baik menurut saya perbaiki sekarang dulu di KTKI. Ya, sekian. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin dari yang join Zoom, kami persilahkan. Atau kita cukupkan dan kita kembalikan ke peserta offline untuk mengajukan pertanyaan. Ya, sembari menunggu untuk Bapak Ibu para undangan. Udahin aja. Sudah ya, kita lanjut. Baik, Bapak Ibu yang terhubung di Zoom, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga nantinya jawaban dan diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat dan tentunya nanti bisa dilakukan prosesnya dengan baik ya untuk pengajuan STR dan pembuatan SIP-nya. Oh iya, dan untuk sertifikat semuanya akan mendapatkan sertifikat apabila mengisi link absensi. Iya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Gus Ferry. Kami persilahkan. Dengar nggak? Dengar ya. Nih, terima kasih MC. Tadi saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua dan pembicara terkait dengan sertifikat di LMS, Bapak Ibu. Pertama, saya konfirmasi dulu ke Bapak Ibu bahwa situasinya saat ini SKP di LMS itu tidak seperti situasi ketika kita mengikuti kegiatan seminar secara umum yang pernah kita lakukan setahun belakangan ataupun beberapa tahun ke belakang. SKP saat ini itu nominalnya besar, Bapak Ibu. Ada yang 5, 10, 15. Jadi menurut pendapat saya pribadi, Bapak Ibu jangan mengacu kepada, jangan fokus pada ketentuan lama 25 SKP, karena bisa saja nanti akan ada regulate baru melebihi 25 SKP kalau kita melihat nominal-nominal SKP saat ini. Jadi jangan terputus kegiatan ilmiahnya, tetap ikuti kegiatan-kegiatan ilmiah yang ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan sertifikat yang tidak bisa di-download. Bapak Ibu, LMS ini sifatnya adalah continuous improvement plus update-nya continue. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah mengikuti sebuah kegiatan, itu sertifikatnya nggak langsung dapat di hari itu, tapi dapatnya itu bisa 3 kali 24 jam atau 4 kali 24 jam pasca kegiatan. Jadi begitu menginjak hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-5, Bapak Ibu harus pantengin tuh setiap hari. Jadi nggak boleh diputus, jangan dilihatnya seminggu kemudian. Karena kalau dilihatnya seminggu kemudian atau bahkan sebulan kemudian, itu nggak akan bisa di-download. Ya, jadi harus continue kita pantengin. Hari ketiga misalnya, lihat, sudah bisa di-download dapat tidak. Hari keempat, lihat lagi, sudah bisa di-download dapat tidak. Hari kelima, lihat lagi. Jadi memang karena ini sistem baru ya Bapak Ibu, jadi silahkan di-continuous diamati. Kalau memang sudah statusnya itu belum bisa di-download, ada 2 peluang. Peluang yang pertama, itu memang belum ditandatangani, atau peluang yang kedua, itu sudah lewat batas waktu download. Kalau misalnya sudah melewati batas waktu download, Bapak Ibu wajib generate ulang. Ada pilihan di atas itu generate sertifikat ulang. Klik itu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke email. Bapak Ibu meng-email ulang. Kalau misalnya situasinya itu runyam, sulit, Bapak Ibu bisa menghubungi pihak penyelenggara. Nah, ini pentingnya untuk menyimpan kontak person pihak penyelenggara. Nah, itu mungkin. Kemudian, mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan
dari Bapak Didi Prasetya, biar sekalian semuanya kita bisa jawab. Selamat siang Mbak Yanti, ada titipan pertanyaan. Seorang ATLM sudah hampir 3 tahun vakum dari pekerjaannya di laboratorium. Ketika ada regulasi STR seumur hidup, maka ATLM tersebut mengurus dan terbit. Ketika ATLM tersebut kembali bekerja dan diminta dokumen SIP, tetapi tidak punya kecukupan SKP. Pertanyaannya, apakah ada bentuk kegiatan untuk pemenuhan SKP? Baik Pak Didi, terima kasih atas titipannya. Pak Didi kok nggak ke sini ya, kita kangen ya Pak Didi ya. Jadi gini Pak Didi, memang kan selalu kita berpesan ya kepada teman-teman yang walaupun tidak bekerja untuk menjaga kompetensinya. Jadi SKP itu jangan dipandang hanya hal administrasi yang harus dikumpulkan, tetapi menjaga kompetensi itu dengan kita ikut seminar, ikut workshop atau apapun itu kegiatan ilmiah itu kan menjaga pengetahuan, jadi kita tidak lupa. Nah, terkait jawaban dengan ini, ketika sudah terlanjur seperti ini, bagaimana kita mencukupi SKP? Apakah ada bentuk kegiatan? Tadi sih sempat saya singgung, kalau tidak bekerja selama sekian tahun, maka ada harus ada pemenuhan kecukupan SKP. Nah, kalau kita mengaca pada proses perpanjangan STR, sebenarnya kecukupan SKP itu kita sangat-sangat bantu ya. Sangat-sangat bantu, tetapi dengan cara yang legal. Banyak hal yang sudah bisa dibantu oleh Bapak Ibu, teman-teman DPC. Salah satunya adalah dikasih tugas. Ya, cuman dikasih tugas ini tidak kita promosikan, bukan hal yang menjadi utama. Hanya kepada hal-hal atau beberapa kasus yang dimana mungkin kejadian seperti ini, sehingga nanti dikasih penugasan, sehingga mau tidak mau teman-teman itu akan belajar ulang. Kemudian kalau tidak gitu ya kita push untuk ikut seminar-seminar atau kegiatan-kegiatan, apalagi sekarang semua banyak sekali online ya, jadi sebenarnya dengan kemarin kita pandemi banyak sekali webinar online yang gratis, yang ini itu tidak diikuti sebenarnya rugi banget ya, padahal itu kesempatan kita mencukupi SKP dengan sangat-sangat mudah. Jadi tetap saran saya Pak Didi, silahkan berdiskusi dengan DPC, kemudian mari kita pikirkan dulu selagi di DPP belum ada juknis, karena kalau seperti ini kan harus ada juknis. Kalau saya lihat berarti mau tidak mau masih menggunakan kecukupan SKP yang ada di SIMKA atau P2KB SIMKA kita. Sehingga mau nggak mau dia harus menempuh hal-hal yang diberikan alur oleh DPC. Saya serahkan kepada DPC-nya untuk membina dan meminta YBS untuk mengupgrade atau mengumpulkan kompetensinya dengan SKP yang cukup. Oke. Baik, sekian ya untuk pertanyaan dari Pak Didi sudah terjawab oleh Ibu Ketua. Semoga dapat diteruskan kepada yang menitip pertanyaan ya Bapak ya. Jadi sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini untuk sosialisasi. Kami harapkan nantinya Bapak Ibu juga dapat menjadi promotor ya di instansinya masing-masing untuk dapat meneruskan info dari sosialisasi yang dilaksanakan DPP Patalki Bali pada hari ini. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti sosialisasi pada hari ini, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih.